King's Gambit part 10. Menang cepat, King's Gambit diterima. Pada video King's Gambit part 10 ini, kita masih pada pembahasan King's Gambit diterima. Tidak banyak basa-basi, kita langsung pada permainannya. Pion E4, pion E5, pion F4, E kali F4. King's Gambit diterima. Di sini kita masih pada pembahasan gerakan putih membalas posisi ini dengan kuda ke F3. Setelah putih kuda ke F3 ini, kita masih pada pembahasan jika hitam menggerakkan pion ke G5. Dengan hitam menggerakkan pion ke G5 ini, ada 4 gerakan putih untuk menjawab posisi ini yang harus kita kuasai. Di posisi ini, putih dapat menang dengan cepat menggunakan pion ke 4. Putih dapat menang cepat dengan gerakan gajah ke C4. Putih dapat menang cepat dengan gerakan kuda ke C3. Dan putih dapat menang cepat dengan gerakan pion ke D4. Dari keempat gerakan tersebut, tentu akan ada banyak pilihan gerakan dari hitam yang harus dikuasai. Dan jika kalian berada di posisi hitam, dapat mengetahui kesalahan hitam setelah gerakan putih ini, sehingga kalian tahu cara menghancurkan serangan putih ini. Pertama, kita akan lihat gerakan gajah ke C4. Gajah C4 inilah yang dapat menghancurkan hitam di awal permainan. Jadi, jika kalian berada di posisi hitam lalu menjumpai gerakan putih seperti ini, hati-hati, jangan dianggap enteng. Dan di sini kita akan perlihatkan taktik putih menang cepat dengan pengorbanan 2 perwira. Jika hitam memajukan pion mengancam kuda, kuda F ini sebetulnya dapat menjadi racun untuk menjebak hitam. Putih dapat melakukan rokade pendek, membiarkan kuda disantap pion. Setelah hitam pion kali kuda, ada 2 gerakan balasan putih yang akan kita tunjukkan, yaitu putih di sini dapat melakukan pion ke D4, dapat juga menteri kali pion. Dan kita akan perlihatkan kedua gerakan tersebut di video ini. Pertama, kita akan lihat gerakan pion ke D4. Jika hitam pion kali pion, gajah akan kali pion, sekak. Raja kali gajah, benteng kali pion, sekak. Jika raja geser ke E7, menteri ke H5. Jika hitam kuda ke F6 mengancam menteri, menteri akan ke G5 mengunci pergerakan kuda. Jika rajanya geser ke E8, benteng kali kuda. Jika gajah ke E7, menteri ke H5, skakmat. Jika saat disekak tadi dengan benteng, raja geser ke G7, menteri ke G4, sekak. Raja ke H6, benteng ke F7, sekak dengan gajah. Menteri menutup, menteri kali menteri, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat pion kali kuda. Kita akan lihat gerakan menteri kali pion. Pada posisi ini kan, gajah dapat ke H6 melindungi pion. Gajah dapat melakukan sekak ke C5. Dan menteri dapat bergerak ke F6 mengancam sekak gajah nantinya. Jika gajah ke H6, maka pion ke D4 membuka serangan gajah terhadap pion F4. Jika menteri ke H4 membantu gajah melindungi pion F4, gajah kali pion, sekak. Jika raja kali gajah, putih dapat memajukan pion ke G3 mengancam menteri. Pion tidak dapat kali pion karena terkunci menteri. Mungkin menteri akan ke E7 atau ke H3. Jika menteri ke E7,
maka gajah kali pion. Jika hitam gajah kali gajah, menteri ke-5 skak. Mungkin hitam akan geser ke G7. Lalu benteng kali gajah. Jika kuda ke F6 mengancam menteri, menteri ke G5 skak. Raja geser, pion maju mengancam kuda. Kuda tidak dapat pergi karena terkunci benteng. Benteng tidak dapat ke G8 mengancam menteri karena benteng kali kuda skak. Raja geser, menteri kali benteng skak. Dan hitam hanya punya satu gerakan lagi, yaitu menteri menutup skak. Setelah itu skakmat dengan menteri kali menteri. Lalu jika tadi saat menteri diancam pion geser ke H3, itu berarti menteri menghindari ancaman pion sekaligus berupaya melindungi petak H5 dari ancaman menteri gajah kali pion. Jika gajah kali gajah, di sini tangkapnya dengan menteri skak. Raja geser, menteri mengejar skak, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika menteri ke F6, putih dapat memajukan pion ke E5, menggratiskan pion. Jika menteri kali pion, maka putih dapat melakukan pengorbanan gajah kali pion skak. Jika gajahnya tidak disantap hitam, ya jelas putih sudah untung. Jika raja kali gajah, putih dapat melakukan pengorbanan lagi. Pion ke D4 mengancam menteri. Menteri kali pion skak. Gajah menutup skak. Jika menteri kali gajah, menteri kali menteri. Hitam kehilangan menteri. Pion tidak dapat kali menteri karena terkunci benteng. Yang paling mungkin akan dilakukan hitam itu menteri kali pion B2. Putih kali pion skak. Jika menteri yang menutup, menteri akan ke C4 skak. Setelah raja geser, menteri hitam akan hilang dengan benteng. Jika saat disekak dengan menteri tadi ditutupnya dengan kuda, maka putih dapat mengancam menteri dengan gajah ke D4. Ada 3 kemungkinan yang mungkin akan dilakukan hitam. Hitam mungkin saja menggerakkan gajah ke C5, mengunci pergerakan gajah agar tidak dapat kali menteri. Atau mungkin juga menteri kali benteng. Atau mungkin juga kali pion menyelamatkan menteri dari ancaman gajah. Jika hitam menggerakkan gajah ke C5, nyawa hitam hanya tersisa 3 gerakan saja. Menteri kali kuda skak. Jika raja gesernya ke G8, skakmat di petak G7. Jika raja geser ke E8, maka benteng ke E1 skak. Hitam hanya punya satu gerakan lagi, yaitu menutup dengan gajah. Menteri kali gajah skakmat. Jika setelah gajah ke D4 tadi, hitam kali benteng, menteri kali kuda skak. Raja geser ke E8, menteri mengejar ke F7 skak. Raja geser ke D8, lalu gajah kali menteri. Jika hitam masih melawan belum menyerah dan menggerakkan gajah ke C5 skak, putih cukup geserkan raja. Jika benteng ke F8 mengancam menteri, gajah ke F8 skak. Dan hitam hanya punya satu gerakan lagi,
yaitu menutup dengan gajah. Menteri kali gajah atau menteri kali benteng skakmat. Lalu bagaimana bang jika setelah Raja Putih geser tadi, hitam benteng ke E8? Jika hitam benteng ke E8, gajah ke F6 skak. Gajah menutup, gajah kali gajah skak. Benteng kali gajah, menteri ke 8 skak. Benteng menutup, menteri ke G5 skak. Dan hitam hanya punya satu gerakan lagi, yaitu menutup dengan benteng. Benteng ke F8 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Di sini kita dapat memajukan pion ke H4. Fungsi dari pion ke H4 ini untuk mengambil pion. Jika hitam berusaha mempertahankan pionnya, maka pertahanan hitam akan rusak dan makin mudah untuk putih menyerang. Di sini hitam tidak dapat mempertahankan pion dengan pion ke H6. Karena setelah putih pion kali pion, hitam tidak dapat kali pion kembali karena akan kehilangan bentengnya dengan benteng. Salah satu gerakan hitam untuk mematahkan serangan putih setelah pion K4 ini adalah hitam dapat memajukan pion G-nya ke G4 mengancam kuda. Pada posisi kuda diancam pion ini, putih dapat menggerakkan kuda ke E5. Dapat juga menerapkan taktik pengorbanan kuda. Ada yang dengan menggerakkan gajah ke C4. Ada juga yang dengan kuda ke C3. Dan terkadang juga putih dapat menggunakan gerakan pion ke D4. Semua gerakan tersebut tentu ada risikonya yang wajib diketahui. Karena di channel ini bukan hanya menunjukkan kemenangan saja, tapi juga menunjukkan cara mematahkannya. Pertama, kita akan tunjukkan ketika putih menggunakan gerakan kuda ke E5. Resiko kekalahan putih akan terjadi jika hitam menggerakkan pion ke D5, menyerang pion. Di sini putih sangat berbahaya jika pion kali pion. Resiko kecilnya kehilangan perwira kuda. Bahkan jika putih bergerak fatal, akan tewas dengan cepat. Misalkan hitam menggerakkan gajah ke G7, mengancam kuda. Lalu kuda kali pion G4. Ini awal dari kesalahan putih. Hitam akan menggerakkan menteri ke E7 skak. Pilihan terbaik putih ini adalah menutup skak dengan kuda. Jika ditutup dengan menteri atau ditutup dengan gajah, putih akan kehilangan kuda juga. Gajah kali G4, putih tidak dapat kali gajah karena pergerakannya terkunci menteri. Kehilangan kuda ini adalah pilihan terbaik putih. Jika putih ingin menyelamatkan kudanya, maka serangan hitam akan bertubi-tubi nantinya. Di sini salah satu gerakan untuk menyelamatkan kuda, rajanya harus geser. Raja hanya dapat geser ke F2. Dan kuda masih dapat terlindungi menteri. Maka hitam gajah ke D4 skak. Tidak ada perwira putih yang dapat menutup skak kecuali kuda. Dan korban kuda itu lebih baik. Tapi jika sayang terhadap kudanya, putih akan mati dengan sangat cepat. Misalkan raja geser ke F3. Gajah kali kuda skak. Raja kali gajah, kuda
ke F6 skak. Raja kali pion. Menteri ke E4 skak. Raja hanya dapat geser ke G3. Benteng ke G8 skak. Raja ada dua pilihan untuk geser, yaitu petak H3 dan petak H2. Jika raja ke H3, menteri ke F5 skak. Jika ditutup dengan pion, benteng kali pion. Jika raja geser ke H2, menteri ke F4 skak. Dan putih hanya punya satu gerakan lagi. Mau ditutup dengan pion atau geser ke H3, akan skakmat dengan menteri ke G3. Itulah yang akan terjadi jika di awal tadi saat hitam menggerakkan pion ke D5, putih melakukan pion kali pion. Itu sih jika pemain hitamnya menguasai permainan ini. Lalu, apa gerakan putih pada posisi ini? Jawabannya adalah pion ke D4, mempertahankan kuda, sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion. Jika hitam pion kali pion duluan, gajah kali pion. Di posisi ini ada dua kesalahan hitam yang memungkinkan putih memenangkan permainan, yaitu gerakan pion ke F6 mengusir kuda dan gerakan menteri ke F6 mengancam gajah. Jika menteri ke F6, ini adalah langkah bunuh diri. Hitam dapat kehilangan menteri nantinya. Gajah ke G5 mengancam menteri. Hanya ada satu petak untuk menteri menyelamatkan diri, yaitu ke F5. Setelah menteri ke F5, menteri akan terkurung. Gajah ke C4 mengancam pion F7, sekaligus membuka serangan benteng. Dan langkah berikutnya tidak ada jalan untuk kabur menteri. Pada posisi ini, yang dapat menyelamatkan menteri hitam itu adalah pion H dimajukan ke depan untuk jalan kabur menteri seharusnya. Jika di sini hitam menutup ancaman gajah terhadap pion F7 atau fokus menyerang, misalkan memajukan pion mengancam skakmat di petak F2, benteng ke F1. Tidak ada jalan buat menteri selain menteri kali benteng, skak, dan raja kali menteri. Jika pada posisi ini pion mengusir kuda, kuda dapat kali pion. Gajah kali kuda, menteri kali gajah. Menteri kali pion, menteri ke C8 skak. Raja geser, menteri ke C7 skak. Raja geser, pion ke H5 skak. Raja geser, pion ke G4 skak. Raja kali pion, gajah ke H3 skak. Raja geser, benteng ke F1 skak. Menteri menutup skak. Benteng kali menteri, skakmat. Pada posisi ini, terkadang hitam menggerakkan pion ke F6, terkadang juga hitam menggerakkan gajah ke H6, atau mungkin hitam menggerakkan gajah ke E7. Jika hitam pion ke F6, pion kali pion, pion kali pion kembali, lalu kuda ke E5. Pada posisi ini,
Hitam ada yang menggerakkan kuda ke F6 mengontrol petak H5. Ada juga yang gajah ke G7. Mungkin juga gajah ke H6. Atau mungkin gajah ke D6. Dan mungkin juga pion ke D6 mengancam kuda. Atau mungkin menteri mengancam kuda. Langkah terbaik hitam pada posisi ini yaitu kuda ke F6. Di sini putih dapat menggerakkan gajah ke C4 menyerang petak F7. Langkah terbaik pada posisi ini yaitu memajukan pion ke D6 menutup ancaman gajah. Dan di sini muncul pertanyaan. Bagaimana Bang jika pada posisi setelah putih gajah ke C4, hitam tidak pion ke D5, tapi menggerakkan gajah gelapnya ke D6 mengancam kuda? Maka kuda akan ke F7 mengancam menteri dan benteng. Pastinya hitam akan lebih memilih menyelamatkan menteri ke E7 mengancam pion. Pada posisi ini, jika lawan kalian skillnya di atas kalian, makan saja bentengnya kali kuda. Karena unggul benteng pada posisi aman seperti ini itu sangat berarti. Tapi jika lawan kalian masih pemula, apalah arti sebuah benteng? Maka lakukan saja rokade terlebih dahulu. Hitam pastinya akan menyelamatkan benteng ke F8 mengancam kuda. Putih tidak perlu menggerakkan kuda kali pion. Apalah arti pion ini jika lawannya masih pemula? Hehe. Majukan saja pion ke E6 mengancam gajah dan kuda. Jika gajah kali pion, kuda kali gajah, menteri kali kuda, benteng ke E1 mengancam menteri. Menteri tidak dapat kabur karena terkunci benteng. Yang akan dilakukan hitam adalah menutupnya dengan kuda. Pion tidak perlu ke D3. Majukan saja pion ke D4 mengancam menteri. Dan menteri yang masih mempertahankan kudanya akan menghindari ancaman pion ini ke F5. Lalu kuda ke C3 mencegah pergerakan pion ke D5. Jadi jika pion mencoba melindungi kuda, gajah kali pion. Gajah aman karena ada kuda. Putih sudah bisa dipastikan menang karena sudah unggul posisi. Dan hitam bisa dipastikan akan kehilangan kuda. Pada posisi setelah kuda ke F6 itu adalah langkah hitam yang cukup baik. Karena kuda F ini dapat mengontrol serangan menteri ke petak H5. Dan putih akan menambah serangan dengan gajah ke C4. Tapi jika di sini hitam punya tujuan yang salah, yaitu menggerakkan kuda ke F6-nya itu untuk tujuan ingin kali pion, itu sama saja bunuh diri. Karena jika kuda kali pion, secara otomatis hitam melepas pengontrolan pada petak H5, sehingga menteri dapat ke H5 sekak. Raja ke E7, menteri mengejar ke F7 sekak. Raja ke D6, menteri ke D5 sekak. Setelah raja geser, di sini putih tidak perlu kali kuda. Buang saja kuda putih ini ke G6 sekak. Pion kali kuda, menteri ke E5 sekak mat. Kita lihat lagi ke posisi setelah putih menggerakkan gajah ke C4. Lalu bagaimana Bang jika pada posisi ini hitam tidak menggerakkan kuda kali pion, tapi di sini hitam memajukan pion menutup serangan gajah? Ya, tangkap saja pionnya dengan pion kali pion. Pada posisi ini kuda hitam ini belum dapat kali pion
karena masih diperlukan untuk mengontrol petak H5. Jika kuda kali pion, menteri ke H5 skak. Raja geser, menteri ke F7 skak. Raja geser, menteri kali kuda skak. Raja geser, buang kuda seperti tadi ke G6 skak. Pion kali kuda, menteri ke E5 skak. Gajah menutup, menteri kali gajah skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Bagaimana jika pada posisi ini bukan kuda yang bergerak ke F6, tapi menteri ke E7? Jika menteri ke E7 mengancam kuda, maka menteri ke H5 skak. Raja geser, kuda ke F7 skak. Raja geser, kuda kali benteng skak dengan menteri. Raja geser, skak dengan kuda ke F7. Raja geser, kuda kali pion skak dengan menteri. Dan setelah putih kenyang, kuda ke C3. Dan seterusnya bisa dipastikan putih yang akan memenangkan permainan. Kita lihat lagi ke posisi setelah kuda ke E5. Jika di sini hitam pion ke D6 mengancam kuda, ini lebih parah. Menteri ke H5 skak. Raja geser, menteri ke F7 skak. Setelah raja geser ke D6, langkah sederhananya menteri kali gajah. Dan langkah mematikannya yaitu kuda ke C4 skak. Raja geser, menteri mengejar ke D5 skak. Raja geser, menteri ke A5 skak mat. Begitu juga jika pada posisi ini gajah ke H6, menteri K5 skak. Raja geser, menteri ke F7 skak. Raja geser, kuda ke C4 skak. Dan jika raja gesernya ke C6, menteri ke D5 skak mat. Jika di sini hitam pion ke D6 mengancam kuda, ini lebih parah. Menteri ke H5 skak. Raja hanya punya satu gerakan saja, yaitu geser ke E7. Menteri ke F7 skak mat. Kembali lagi ke belakang setelah kuda ke F3. Tadi kan kita sudah membahas gerakan balasan hitam pion ke G5. Dan di sini kita akan mulai masuk ke gerakan balasan hitam yang sedikit sulit. Di antaranya kuda ke C6, kuda ke F6, gajah ke C5, menteri ke F6, pion ke D6, dan masih banyak lagi pergerakan balasan yang mungkin akan dilakukan hitam. Pertama, gerakan balasan hitam pion ke D6. Biasanya ini dilakukan hitam agar gajahnya terbuka karena berniat akan menyerang kuda ke G4 nantinya. Putih gajah ke C4. Hitam gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih kuda ke C3. Hitam kuda ke C6. Pada posisi ini, putih dapat melakukan jebakan. Posisi ini sering kita jumpai pada pembukaan Italia. Bedanya di sini ada pion hitam di petak F4. Pemain putih seperti merasa tertekan dengan posisi ini. Dan pemain putih banyak yang memajukan pion ke D4 agar kuda hitam tidak dapat menekan kuda. Padahal pada posisi ini ada peluang untuk menjebak hitam. Lihat, posisi kuda F3 ini jika dibuka, menteri akan ditangkap gajah. Jadi, buat pemain hitam yang belum tahu gerakan jebakan putih ini,
akan sangat merasa beruntung jika kudanya dapat bergerak menekan kuda. Jadi di sini putih jangan dulu menggerakkan pion ke D4 karena hitam belum mengeluarkan kuda ke F6. Berikan saja ruang untuk hitam menggerakkan kudanya, yaitu lakukan rokade pendek. Jika benar kuda berniat menekan kuda, misalkan bergerak ke E5, maka kuda kali kuda. Secara otomatis kan menteri jadi terbuka. Buat hitam yang tidak tahu akan keselamatan rajanya, pasti akan gajah kali menteri. Buat hitam yang tahu bahwa keselamatan rajanya terancam, pasti akan memundurkan gajah ke E6 menyelamatkan raja, atau akan melakukan kali kuda, dan putih unggul 1 perwira. Jika putih nekat kali menteri, maka gajah kali pion, skak. Raja geser ke E7, kuda ke D5, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan yang tadi juga dapat terjadi pada gerakan balasan hitam kuda ke C6, yaitu jika setelah gajah ke C4, hitam pion ke D6. Lalu setelah kuda ke C3, gajah ke G4. Putih rokade pendek, kuda ke E5, kuda kali kuda. Gajah kali menteri, gajah kali F7, skak. Raja geser, kuda ke D5, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan seperti tadi juga dapat terjadi pada balasan kuda ke F6. Cara mengakalinya yaitu mengorbankan pion E4. Gerakan saja gajah ke C4. Jika kuda kali pion, kuda ke C3. Kuda kali kuda, D kali kuda. Akan terjadi gerakan putih mirip seperti jebakan tadi itu jika pada posisi ini hitam pion ke D6. Gajah kali pion. Gajah ke G4, kuda ke E5. Jika gajah kali menteri, gajah kali pion, skak. Raja geser, gajah ke G5, skak mat. Jika pada posisi tadi hitam pion kali kuda, gajah kali pion, skak. Jika raja kali gajah, menteri hitam akan hilang. Jika tadi raja geser ke E7, gajah ke G5, skak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Untuk mengembangkan dan memperluas pembahasan 3 balasan hitam tadi, dibantu ya komentarnya sebelum kita lanjut ke cara mematahkannya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di part-part berikutnya.